surga, malam hari ini kami kembali mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti memahaminya Tuhan. Dan pakailah hidup kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu selalu, biar kami semakin dekat dan melekat kepadamu. Terima kasih atas hari yang Kau beri hari ini, dan mau kami bersuka cita, kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan jika kami mau beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga dan lindungilah kami, keluarga kami, orang-orang percaya, semesta, dan juga semua umat manusia di muka bumi. Hindari kami dari pertikaian, kekacauan. Beri kami damai hati yang mengerti, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan, agar di dalam kasih kami dapat mengerti kasih Tuhan yang sesungguhnya bagi kami. Kami sambut firman-Mu, pembacaannya malam hari ini, untuk menguatkan kami selalu dalam melangkah hidup ini, setiap jalan yang kami lalui dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23, dan ayat 1 sambungan dari Kolose pasal 1. Perikopnya adalah pelayanan dan penderitaan Paulus yang berbunyi demikian. Kolose 2 sampai 5 ya. Perikopnya sudah saya baca tadi, yang berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kemudian Kolose 2 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop baru, kepenuhan hidup dalam Kristus, yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara rahiliah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemudian Kolose 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-23 dengan perikop baru, carilah perkara yang di atas, yang berbunyi demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus.
Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sampai di sini pembacaan kitab kita malam hari ini. Biarlah firman ini memberkati kita semua yang mendengarkannya serta memelihara dan melakukannya. Terpujilah Allah Bapa kita di surga buat firman-Nya. Bapa, kami mengucap syukur kami setiap saat dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memelihara, melakukannya, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan menyalipkan kedagingan kami dari segala perbuatan-perbuatan keduniawian kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami berkenan secara pribadi, secara roh dan kebenaran melekat kepada-Mu, karena kami akan selalu memandang perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan adalah Allah yang patut kami puja dan puji sembah, dan kami patut untuk memuji Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu setia menyalipkan kedagingan kami dari hal-hal duniawi ini. Kami tahu banyak pergumulan masalah hidup kami, tapi itu tidak membuat kami merasa jauh daripada-Mu. Justru semakin banyak masalah, semakin kami dekat kepada-Mu. Dalam suka, duka, senang, sedih, dalam segala keadaan kami tetap bersyukur dan akan selalu mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan dapat hidup di dalam kebenaran yang sejati, supaya kami seturut dengan Kristus yang rela bagi kami, dan kami juga tetap melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami, setia di jalan salib-Mu, setia memikul penderitaan, setia selalu untuk tetap mencintai Kristus dan sesama kami. Damaikan dunia ini dengan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, seperti di masa-masa di mana Tuhan pernah ada di dunia ini, melawat orang-orang berdosa, mengasihi orang-orang lemah, orang-orang sakit, menjaga yatim piatu, janda duda. Bahkan Tuhan datang kepada orang-orang yang berdosa yang tiada dianggap manusia. Tuhan adalah kasih yang sesungguhnya, yang selalu memberikan kami waktu, proses, kesempatan, pertobatan. Terima kasih Bapa, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan kami dan melebur di dalam hati dan jiwa kami, agar kami hidup di dalam roh dan kebenaran selamanya. Berkati dan jaga kami selalu, lindungi semua keluarga kami, semesta ini dan semua manusia yang ada di muka bumi, dan semua makhluk yang telah Kau ciptakan di muka bumi. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, amin.